Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Bagaimana? Sehat dan terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Yang pertama, pengertian teks cerita fantasi. Ada yang tahu pengertian teks cerita fantasi? Kalau belum tahu, ayo kita akan bahas bersama-sama pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks cerita yang menyerupai aslinya baik ciri dan strukturnya, tetapi hanya berupa hayalan imajinatif. Jadi, di dalam teks cerita fantasi, biasanya si penulis membawa pembacanya agar membayangkan apa yang terjadi di dalam cerita yang ditulis. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita fantasi. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan ini berisi hal-hal gaib dan misterius yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ciri yang kedua, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh penulis. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberi pesan yang menarik yang dapat diambil. Ciri yang ketiga menggunakan berbagai latar, lintas ruang, dan waktu. Misalnya, tokoh utama bisa berada di beberapa waktu dan tempat dalam satu cerita. Ciri yang keempat, tokoh di cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri yang unik. Maksudnya, tokoh memiliki kesaktian dan kekuatan tertentu atau mengalami peristiwa misterius yang unik dan tidak ada di kehidupan nyata. Ciri yang kelima bersifat fiktif. Maksudnya, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa saja terinspirasi oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi tetap dibumbui oleh imajinasi dan fantasi. Ciri yang keenam yaitu bahasa. Penggunaan bahasa dalam cerita fantasi yaitu bervariasi, tidak hanya menggunakan bahasa formal. Yang berikutnya, jenis-jenis teks cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dan cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jenis yang pertama, cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi ini dibagi menjadi dua lagi nih. Yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Jenis cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang dibuat oleh pengarang terhadap objek tertentu dan cerita di dalamnya yang tidak sesuai atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Maksudnya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan yang nyata, seperti nama orang, nama objek, nama kota, dan lain-lain.
Yang berikutnya cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang berisi tentang dunia imajinasi, yang dimana nama tempat dan nama-nama peristiwa masih ada di dunia nyata. Jenis cerita yang kedua yaitu cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jenis cerita fantasi ini dibagi menjadi dua lagi nih teman-teman. Ada cerita fantasi latar sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sezaman. Cerita fantasi sezaman adalah cerita fantasi yang hanya memakai satu jenis latar waktu. Misalnya menggunakan latar masa kini, menggunakan masa lampau, dan menggunakan masa yang akan datang. Misalnya, pengarang menggunakan masa lampau dan masa depan dalam satu cerita, menggunakan masa kini dan masa lampau dalam satu cerita, atau menggunakan masa kini dengan masa depan dalam satu cerita. Yang berikutnya cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi lintas waktu adalah cerita fantasi yang di dalamnya terdapat dua latar waktu yang berbeda. Orientasi yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur kepada para pembaca. Yang selanjutnya struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi, atau bisa disebut dengan pembukaan. Yang keempat, koda, atau penutup. Bagian ini merupakan penutup cerita. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi juga merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending atau akhir cerita. Yang kedua, konflik. Konflik adalah bagian yang terjadi permasalahan puncak masalah cerita. Yang ketiga, resolusi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang cerita. Kaidah kebahasaan ini adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, seperti aku, mereka, dikau, dia, Kuen, engkau, malaikat biru. Yang kedua adalah penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar. Kata yang hanya untuk menyerap panca indera untuk mendeskripsikan latar pada cerita tersebut. Contohnya, langkahku dibawanya ke tempat yang penuh dengan permata. Kata yang digunakan pada setiap penggalan teks narasi berisikan makna kiasan dan juga makna khusus. Contohnya, pikiranku menembus dimensi waktu. Yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kiasan dan juga makna khusus. Yang keempat adalah kata sambung yang digunakan sebagai penanda waktu. Kata sambung urutan waktu menjadi sebuah penanda akan datangnya tokoh lain. Kata sambung untuk mengurutkan waktu yaitu setelah itu, kemudian, sementara itu, waktu itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika itu, dan sebelumnya. Contohnya, beberapa tahun kemudian, Ceros tiba di sabana yang luas
tempat Selena menghadapi monster-monster jahat yang pada akhirnya membuat Selena menghembuskan nafas terakhirnya. Yang kelima adalah penggunaan kata atau suatu ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau juga suatu ungkapan keterkejutan yang bekerja sebagai awal untuk suatu peristiwa atau permasalahan pada cerita tersebut. Contohnya, tiba-tiba bala bantuan musuh datang dengan jumlah yang tak terhingga. Yang keenam adalah penggunaan sebuah dialog atau kalimat langsung di dalam suatu cerita. Penggunaan dialog atau kalimat langsung di dalam suatu cerita, contohnya, "Awas, jembatan ini sepertinya akan roboh," teriakku kepada kawanku. Kemudian mencari untuk berlari ke ujung jembatan itu.